Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sebelum Mangkunegaran menggemparkan dunia militer di Jawa dengan kekuatan pasukan elit modern yang bernama Legiun Mangkunegaran, telah hadir prajurit estri atau pasukan perempuan yang merupakan warisan dari Sultan Agung. Warisan itu kemudian diteruskan oleh Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I. Prajurit estri beranggotakan perempuan muda yang cantik, yang mahir berperang. Mereka memiliki keahlian perang seperti memainkan tombak, pedang, panah, dan menembak. Di balik kehebatan prajurit estri, terdapatlah orang-orang yang membentuknya, orang-orang hebat yang telah membina serta mendidiknya hingga menjadi pasukan yang tangguh. Para perempuan itu dilatih keprajuritan oleh Pangeran Sambernyawa. Mereka juga dipimpin oleh panglima perempuan pemberani bernama Matahati. Lantas siapakah Matahati tersebut? Beliau adalah istri Pangeran Sambernyawa. Matahati selalu setia mendampingi perjuangan gerilya Pangeran Sambernyawa melawan VOC Belanda. Beliau dikenang sebagai Panglima Prajurit Estri. Sebagai rangkaian perlawanan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, beliau membangun pertahanan di Randu Lawang sebelah utara Surakarta. Bahkan dalam peperangan melawan VOC ini, Raden Mas Said diangkat sebagai panglima perang oleh Mas Garendri. Dia diberi gelar Pangeran Perang Wedana Pamot Besur. Lepas dari peristiwa runtuhnya Benteng Kartosuro, Raden Mas Said memutuskan untuk menjalankan perang gerilya bersama para pendukung setianya. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya dia singgah di wilayah Wonogiri. Di sini dia disambut baik oleh tokoh masyarakat yang bernama Kiai Hasan Nuriman. Bahkan akhirnya beliau dinikahkan dengan sang putri yang bernama Rubiah dan kemudian dikenal dengan nama Raden Ayu Kusuma Matahati. Pernikahan dengan Matahati seolah memberi energi baru bagi Raden Mas Said karena sang istri sangat mendukung perjuangannya. Bahkan dia juga menginspirasi dibentuknya tentara perempuan yang kemampuannya tak kalah dengan tentara pria. Bersenjatakan panah dan cundrik atau keris kecil, konon pasukan perempuan binaan Matahati ini menjadi salah satu pasukan yang sangat ditakuti oleh VOC. Sebab selain memiliki teknik bela diri dan teknik berperang yang sangat baik, mereka juga mahir dalam penyamaran sehingga bisa dengan mudah mencari titik lemah pasukan VOC. Namun di sisi lain, prajurit estri itu tetap menampakkan sifat asli Putri Solo yang terkenal lemah lembut. Mereka tidak hanya dilatih memainkan senjata dan berperang,
tetapi juga menari, menyanyi, dan memainkan alat musik. Pasukan Mata Hati ini berasal dari perempuan-perempuan desa yang kemudian dilatih bela diri dan berperang. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka bisa dengan mudah menyerang penjajah. Jelas Mas Demang Supardi, abdi dalam Keraton Mangkunegaran yang diberi tugas merawat petilasan-petilasan Raden Mas Said di kawasan Gunung Wijil, Wonogiri, di mana makam Raden Ayu Mata Hati pun berada. Mereka dilatih langsung oleh Pangeran Sambernyawa dan didampingi oleh Raden Ayu Mata Hati atau Rubiah. Kemahiran pasukan elit ini membuat prajurit Estri disegani dan ditakuti oleh lawan-lawan kerajaan Mataram. Bahkan kehebatan prajurit Estri diakui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels. Prajurit Estri berisikan beberapa divisi, yakni divisi prajurit Caping, divisi prajurit Gendewa, dan divisi prajurit Senapan. Salah satu peristiwa pertempuran besar terjadi di kemiringan bukit di desa Selogiri, Wonogiri. Peristiwa tersebut bergolak pada era awal tahun 1700-an ketika Pangeran Sambernyawa bergerilya melawan kekuatan kolonial. Mereka terkenal sangat mahir dalam membidik lawan-lawannya dari atas punggung kuda yang berlari tanpa meleset sedikit pun. Diceritakan dalam peperangan mereka membaur dengan pasukan Pangeran Sambernyawa dengan formasi setengah lingkaran. Mereka mengepung tentara Belanda. Maka terjadilah peperangan yang sangat seru dari antara kedua belah pihak, yang pada akhirnya perang besar itu pun dimenangkan oleh prajurit Estri.